Welcome to Deadlock. Halo teman-teman, kali ini gue kedatangan tamu Radium Ikono, founder dan CEO dari Squatters. Yuk kita ngobrol. Bro, apa itu Squatters bro? Jadi Squatters ini kalau kata anak muda startup lah ya, yang bisnis modelnya intinya tuh bimbel buat bantu orang kuliah dan kerja ke luar negeri. Udah gitu aja. Simpel. Jadi edutech mungkin ya? Lebih dekat ke edutech. Lebih dekat ke edutech. Nah, awalnya gimana lo comes up dengan ide Squatters? Problem apa sih yang mau lo solve? Ya jadi gue personally kan lama di luar negeri kuliah ya, segala macam. Total tuh 11 tahun. Terus baliklah 2012 back for good ke Indonesia, terus ngeliat kayak wah kenapa ya orang Indonesia itu selalu dapat pertanyaan yang sama gitu. Mas Ikono gimana caranya ke luar negeri, gimana caranya dapetin beasiswa dan lain sebagainya. Berulang jadi pembicara dulu awal itu, ngisi seminar sampai ke Palu, sampai ke Jambi kayak gitu-gitu ya. Sampai akhirnya realize ya, wah ini big problems. As in ini ya, demand-nya tinggi tapi orang tuh nggak tahu caranya bagusin skor bahasa Inggris itu gimana dan seterusnya. Ya udah, awalnya yang menarik tuh gue tuh bikin komunitas dulu. Komunitas. 2013 gue bikin namanya Sahabat Beasiswa. Oke. All the way sampai 2018 pelan-pelan by that time aja 2018 tuh follower Instagramnya udah 300.000 pada saat Wow, itu. 300.000. Nah terus sebenarnya kalau dibilang kayak apakah dari awal gue udah membayangkan ini akan jadi startup for profit, enggak juga. Tapi out of kekesalan gini loh kayak karena dulu konsepnya kan komunitas, Ya. non profit lah ya. Itu gue bikin program gratisan. Pelatihan IELTS gratis. Atau pernah juga berbayar tapi murah. Nih 3 bulan cuma 200.000 kayak gitu ya. Wah ini pasti rame nih gitu. Pertemuan pertama rame gue. 20 orang datang zat gitu ya. Tiba-tiba pertemuan kedua sisa 6. Jadi, ternyata non profit nih susah juga ya gitu ya untuk memaksa orang untuk belajar serius sungguh-sungguh, gurunya juga yang bagus dan lain sebagainya itu terbatas kalau kita resource-nya terbatas. Akhirnya coba saya bikin for profit karena di zaman itu juga 2018-19 lagi rame kan tech startup. Ruang guru juga baru mulai naik daun pada saat itu. Oke. Inspired lah gitu. Aku bikin lah edutech buat bantu orang kuliah ke luar negeri. Nah ternyata ini mungkin nanti sedikit ini daging sedikit nih Gung buat teman-teman ya. Kenapa Squatters itu cepat gitu? Iya. 2019 itu pas gue umumin beng gitu ya. Ini gue bocorin aja nih, ini sangat daging. Tahun pertama gue omset gue udah 9 lebih. Karena gue udah punya kolam dari komunitas itu. Jadi ketika gue quote unquote convert that community, teman-teman kalau teman-teman mau ikut pelatihan atau bimbel yang profesional, dedicated, berbayar, kami sekarang punya loh namanya Squatters. Itu ternyata dari kolam itu cepat sekali catch up, zet gitu. Nah itu salah satu learning yang gue suka share ke teman-teman entrepreneur. Kadang-kadang cara tercepat mulai bisnis itu bukan dengan kayak lo fokus build produk ABCD apa segala macam, enggak sih, tapi distributionnya yang lo pegang dulu gitu. Kayak gue selalu kasih ilustrasi, Ari Lasso jualan somai juga laku gitu. Karena udah punya marketnya dan kolamnya segala macam. Menarik bro, karena kita tahu para calon entrepreneur, calon founder kita, once mereka ingin coba create startup, mereka fokus di product development dulu. Exactly. Tanpa tahu marketnya apakah akan fit dengan produk. Tapi kalau kita juga ngincer market aja tanpa kita offering produk, ini kan juga kayak utopis aja kan bro. Nah, menurut lo ketika perjalanan awal Squatters, seberapa urgent lo ngebangun community itu bro sebelum lo design, oke, gue pengen serius buat platform? Paling gini aja, gue kan juga sekarang inilah ya, istilahnya advisor dan investor juga beberapa startup. Iya. Beberapa portfolio under gue lah ya, angel investing. Itu kelihatan emang beda, gue perjalanannya. Yang dia dari sejak gue invest, itu dari awal dia tuh udah punya kolam. Itu beneran emang dalam setahun tuh tahu-tahu udah terbang. Product market fit-nya tuh kayak no brainer, tahu-tahu kayak coba produk ini deh, coba produk itu, dapat aja gitu segala macam. Yang lain yang modelnya kayak gue nggak punya distribution nih channel, gue punya ide, gue punya produk dan lain sebagainya, itu memang lebih struggle akhirnya. Tapi bakal gagal nggak? Ya nggak juga.
pokoknya lebih terjal aja jalannya. Jadi gue saran gue untuk para entrepreneur, kalau lu punya kesempatan dan waktu, bahkan sebelum lu mulai bisnis itself, build dulu, you punya community kayak kolam kayak apa segala macem. By the time lu tiba-tiba kepikir mau build produk apa, itu much easier. Tapi kalau emang lu belum punya that community, jangan juga membuat kayak ya udah ntar aja deh gue bikin bisnisnya, ya nggak juga. Tetap bisa, cuman bakal lebih terjal. Lo harus nyari nih, apakah emang gue channel the best channel gue via Meta Ads misalkan, atau B2B canvassing misalkan, atau apa gitu. Terpaksa emang harus di ini satu-satu tuh kalau lo belum punya distribution sebelumnya. Oke. Dan squatters di awal memilih jalan untuk nge-build community dulu, bro. Itu jujur nggak sengaja gue. Nggak sengaja. Itu juga makanya gue kayak orang kayak, wah lu berarti udah strateginya kayak enggak. Nggak ada di benak gue untuk ya udah emang harus gitu caranya bisnis tuh build community dulu atau apa tuh. Alhamdulillahnya ternyata emang itu proven way-nya emang ternyata begitu. Dan yang gue lihat dari semua yang ngebangun community itu nggak bisa lepas dari yang namanya personal branding, bro. Oke. Nah, ini juga secara sadar apakah lo decide dulu atau memang juga ya begitu aja berjalan aja? Itu pilihan ya menurut gue ya. Gue personal branding gue biasa aja. Masa iya, bro? Boleh teman-teman cek IG gue 10.000 aja belum. Not that bad, tapi belum sampai level influencer lah gue. Iya, tapi engagement lo kuat. Oke, fine, misalkan pun iya. Tapi gue pada saat itu, in a way gue lebih memilih untuk yang gue build adalah community, bukan ikononya sih. Gitu. Oke. Orang bisa jadi orang tuh dulu tahu sahabat beasiswa tapi nggak kenal ikono. Oke. Itu pilihan. Gue personally ngerasa ada pros cons-nya. Kalau lo nempel sama individual, kadang-kadang hidup lo jadi nggak enak. Karena yang lo kenal tuh bukan company-nya tapi kayak misalnya lo founder something gitu ya, yang dikenal adalah, oh itu company yang punyanya si X ya gitu ya, lo kan keseret terus sampai kiamat menurut gue, dan itu nggak enak. Itu nggak enak menurut gue. Tapi lebih gampang, karena ya itu punya lo sendiri, your personal branding gitu ya. Kalau yang lo modelnya tadi terpisah, community, enak tuh, lo bisa misahin diri lo dengan company atau community, tapi emang agak lebih berat tuh, karena nggak ada. Di Indonesia hari ini emang lebih gampang kalau personal branding tuh iya, sepakat tuh gue. Oke. Balik lagi bro ke perjalanan awal lo bangun community itu dalam konteks squatters itu takes berapa tahun bro? Sebenarnya lumayan lama, tapi nggak juga gini. Jadi gini, gua seriously build the community starting 2015. Oke. Mungkin 16. Jadi sebetulnya in only 2 years gue bisa dapat 300.000 followers tuh. Di zaman yang pada saat itu Instagram juga baru mulai rame lah kayaknya gitu ya. Tapi gue believe bisa lebih cepat dari itu sih. Ya kalau boleh mengulang masa lalu, menurut gue dapetin follower 100, 200, 300 ribu atau kolam lah ya tadi istilah gue in less than 1 year tuh mungkin. Oke. Ya asal tahu caranya ya gitu. Nah ini juga mungkin tadi udah disebutin, kira-kira bisa di spill strategi yang bisa di copy paste lah bro untuk bisa nge-build community. Iya. Lo emang harus menarik aja sih. Lo punya sesuatu yang orang tuh memang tertarik dengan konten itu, konten aja. Lo jangan mikir jualan mah, pokoknya konten. Kayak misalnya dulu, kenapa sahabat beasiswa rame? Karena kontennya beasiswa. You need a reason why I should follow you atau join this community. Waktu itu reasonnya very clear, lo join sahabat beasiswa, lo akan dapat informasi beasiswa terupdate dari lebih dari 50 negara. Setiap hari gue update, yuk pada follow, yuk pada join. Dan selesai, gue nggak jualan. Emang gue sincerely pengen ngasih informasi ini. Nah udah tinggal dianalogikan, replicate dengan case Anda misalnya apa. Let's say ya, suppose ya gue lagi senang ngeliatin salah satu teman gue lagi build katakanlah tadi ya kolam dalam hal nutrition. Gue udah tahu tuh end goalnya, nanti dia mau kayak teman-teman kalau mau konsultasi nutrisi atau apa bisa kontak ke sini ya, kayak gitu kan segala macam kan kira-kira kan. Tapi dia mainnya manis, bagus gitu. Tiap konten-konten dia tuh ya cerita tentang kayak gula sehari itu maksimal segini. Ini lo nggak baik nih makan ini terlalu banyak. Atau lo kalau mau kurus berat lo turun dari segini turun ke sini, itu nutrisi yang lo harus perhatiin apa kayak gitu-gitu. Jadi orang seneng karena kayak tuh, wah ilmu baru nih, daging nih buat gue follow, baru lo convert menjadi jualan produk atau service.
Jadi kita harus menarik bro untuk bisa dilihat sama market ya. Itu. Oke. Tapi emang ini juga plus minus ya. Makanya kalau lu dari awal brandingnya udah jelas bahwa lu adalah for profit company, pasti lebih lambat growth-nya. Karena orang males, ntar gue di prospek. Jadi kalau lo mau fokus grow di kolam, yang bagus menurut gue jangan identity jualannya nggak boleh muncul. Memang sincerely yang gue kasih itu konten dan manfaat gitu misalnya. Itu bakal lebih cepat. Dengan goal Ya nanti setelah setahun follower udah di atas 100.000, gue punya kolam. Gue tadi gini, gue buat pembelajaran teman-teman juga, not necessarily kolam tuh bentuknya sosmed IG atau TikTok atau apa gitu. Ada juga orang lain yang gue lihat build-nya tuh misalnya Telegram community, WhatsApp community, segala macam. Intinya adalah orang yang dia bergabung pada suatu community, kolam whatsoever namanya, karena satu manfaat yang diberikan oleh Anda. Oke. Intinya itu sih. Jadi kita overvalue kita dalam story-story yang kita bangun. Yes. Yang ujung-ujungnya mungkin ngebangun trust juga ya dari sisi community. Yes. Jangan langsung jualan. Oke bro, perjalanan awal untuk product market fit, kemudian lu pasti sudah mulai decide, oke ini kayaknya udah bisa grow nih buat bisnis. Okay. Nah itu di momen apa bro? Dan strategi apa yang lo lakukan? Menarik nih pertanyaan nih. Pernah ada masanya agak stuck lah ya. Oke. Gue rasa itu setelah gue juga pelajari company yang gue advise, pada satu titik tuh early stage founder tuh pasti akan ketemu satu pelatu gitu. Misalkan ya udah gue agak lama tuh revenue di around 2-3 miliar tuh agak stuck. Oke. Gue ngapain lagi biar growing ini? Idenya banyak. Cobain yuk ekspansi pakai another marketing strategi, pakai ads, coba pakai ini, coba pakai referral B2B dan lain sebagainya. Ternyata ini tips daging dari gua ya. Burs. Isunya itu di kebanyakan kita itu stuck mencari middle manager. Oke. Di situ. Oke. 9 dari 10 masalahnya itu. Temuan gue nih, mau kalau ada yang nggak sepakat boleh lah ya teman-teman. Temuan gue 9 dari 10 tuh stucknya, lu tuh pada satu titik, lu sebagai founder tuh udah nggak akan bisa pegang semua. Pegawai lo jumlahnya udah 30, 40, 50, bahkan mungkin 100. Lu baru sadar, lu sebagai CEO ternyata pegang langsung misalnya ad specialist. Lu sebagai CEO pegang langsung B2B sales atau apa, kayak nggak akan jalan. Atau ada yang udah nyoba nih, oke, gue udah mau ada middle layer nih, ternyata rekrutmennya nggak benar. Gue sering banget dapet yang kayak gitu, bang, gimana sih cara nyari orang? Zong mulu gue. Di situ tuh gue ngerasa, alhamdulillahnya lebih ke findingnya ternyata di sana. Okay. Kenapa? Gue padahal udah punya, gue dulu rekrut lah middle manager segala macam, tapi gue tetap stuck ya. Idenya banyak dan lain sebagainya. Ternyata middle manager gue belum pas. Oke. Ketika gue hire yang bagus dan emang gue ada willingness to invest, sekian lah, ini kadang-kadang aja ya. Gue dulu agak pertama kali tuh gue sampai nginvest gaji seorang middle manager tuh di 15-17 juta yang kayak gede banget. Panik gitu, balik kayak gitu ya. Tapi ternyata emang butuh keberanian itu untuk kita punya lead gitu ya. Dari 2 miliar lompat ke 5 miliar, 6 miliar segala macam kayak gitu tuh buat gue di orang. Oke. Masalahnya benar-benar hanya di middle manager atau mungkin dari standarisasi yang memang belum di level bisnis awal ya? Nah, tapi gini, semua balik ke orang. Semua balik ke orang. Iya. Oke. Gampangnya gitu misalnya. Itu maksud gue itu permasalahan yang sering terjadi. Kayak korek. Misalnya gue juga mengalami. Pas gue scale, tiba-tiba mulai muncul komplain. Ini kok tutor ini nggak oke ya gitu. Awal-awal tutor kita cuma ada 30. Wah, kan gue yang liatin satu-satu tuh gitu. Ngajar lo salah. Lihatin satu-satu. Ketika di scale jumlah tutor gue udah 100, mulai muncul komplain. Ini tutor ini tutornya bermasalah gitu kan. Baru gue ternyata ada sistem quality control dan lain sebagainya. Itu iya. Yang jalanin siapa, Bu? Yes. Masa sih di level yang udah 50 orang dan lain sebagainya. Harusnya kan ada so-called manager operasional atau di gua so-called manager akademik lah, operations yang dia dong yang ngurusin itu. Yes. Lu gua hire jadi manager, standarisasinya yang bagus ya. Gua nggak mau tuh ada komplain tutor kita ternyata
ada 10 yang jelek, 90-nya doang yang oke gitu. Pokoknya gue mau 100% semuanya bagus. Ya dia yang jalanin dong gitu. Nah sering kendalanya di sana bro. Nggak ketemu. Menarik bro. Gimana cara lo, kemudian standar apa juga yang lo terapkan untuk lo cari tadi middle manager tadi bro? Susah nih. Sampai hari ini aja gue masih ada yang zong. Masih ada yang zong, tapi gue udah berhasil sendiri. Gue udah berhasil minimize lah level zongnya. Dulu gue katakanlah 3 dari 5 zong. Sekarang gue 1 dari 5. Gue believe rekrutmen wisdom dan memang sistem yang udah gue susun sekarang membuat kalaupun gue zong 1 out of 5 aja lah yang zong. Gitu. Gimana caranya? Pertama gue punya another daging dari gue. Kalau ada CEO atau founder yang nggak mau terlibat aktif di rekrutmen, menurut gue ke laut sih. Jadi gue agak kesel lihat founder yang begitu udah di level tadi ya, wah omset 1 miliar per bulan maksudnya ya, 1 miliar 5 miliar per bulan kayak gitu, terus kayak udah, oh gue lepas tangan, rekrutmen gue percaya aja ke HR kayak gitu ya. Menurut gue nggak kemana-mana. Gue pernah baca tipsnya siapa yang ngomong ya, gue lupa ya. Kalau nggak salah foundernya Stripe deh yang ngomong, ntar gue validate ya. Paling nggak ada 3 hal yang sampai lu udah segede mungkin triliun sekalipun, founder tuh bakal tetap involve. 1 diantaranya investor lah, nggak mungkin lepas kan? Iya. Yang kedua kalau gue nggak salah PR dia bilang. Yang ketiga rekrutmen. Gue yakin banget sama itu bener. Jadi gue alhamdulillahnya gue nggak maksud gue memuji diri sendiri atau apa ya. Gue sampai hari ini kalau ada rekrutmen orang gaji UMR aja tuh masih gue liatin. Apa dalilnya lo hire orang ini? Gue cek nilainya, hasil interviewnya, screening testnya dan lain sebagainya, ketepatan dengan rubrik atau kompetensi yang gue sama HR sepakatin. Oh ya oke, setuju, oke silakan dilolosin, sampai kayak gitu sih. Gitu, jadi emang menurut gue CEO dan founder harus turun membuat sistem rekrutmen yang baik itu bagaimana? Menarik bro, tadi dalam proses rekrutmen, kemudian perjalanan lo pasti punya standar KPI atau PR ya. Lo termasuk tipikal leader yang quote unquote sadis nggak bro? Untuk bisa, kayaknya lo nggak bisa lanjut lagi nih dengan perahu kita. Harus sih. Harus gue. Tapi itu pun gue learning by doing. Mungkin gue baru masuk ke bandul agak sadis tuh ya 2022, 2021 gitu ya. Awal-awal masih yang kayak ngenakan. Segala macam kayak gitu-gitu. Di level sekarang, ketika kita meyakini bisnis itu sukses karena people mau nggak mau ya apa boleh buat. Dan menurut lo, is it necessary to be sadis tadi bro, as leader? Lebih ke gini, gue nggak setuju sadis tanpa reason. Jadi itu fairness itu yang gue angkat paling nggak di company gue. Ngomong-ngomong nggak ada pegawai gue yang denger terus marah-marah ya. Jadi gue nggak pernah setuju, misalnya gini. Pertama, company kan harus punya performance measurement yang transparan dan adil. Itu dulu nomor 1 tuh. Gue selalu mengedepankan itu. OKR-nya ini your division atau your department. Jika achieve lo dapat apa, jika enggak apa. Di semester penilaian lo segini. Jadi kalau lu, mohon maaf, lu kontraknya nggak kita lanjutin misalnya. Ya gimana orang hasil performance review lo nilainya C atau D misalnya, ada lah kita kan kayak gitu kan. Gue harus ngomong apa? Masa karena rasa kasih sayang dan lain sebagainya lo udah terbukti kok performance lo nggak oke. Nah menurut gue yang gue nggak suka ketika sadistiknya tapi kayak nggak argumen itu tanpa data. Dia sebagai pegawai merasa kayak saya udah ngerjain nih, tercapai ini saya udah kerja keras yang malam, kenapa bapak anggap saya nggak perform? Itu gue nggak bisa kayak gitu. Harus by data. Oke bro, next journey bro, yang lu udah di Z Grow, lu pasti akan berpikir, gue kayaknya perlu rekan buat fundraising nih. Nah, dalam perjalanan Squatters itu kira-kira setelah berapa tahun lo mulai tuh, lu memutuskan untuk gue akan cari fundraising secara profesional. Dan mungkin juga advice buat para founder kita, entrepreneur kita yang sudah buru-buru di awal untuk cari fundraising. Jadi ini menurut gue learning. Gue juga kadang-kadang founder juga nggak. Gue kalau ngisi podcast kayak gini, gue akan jujur apa adanya. Kita tuh udah beda zaman teman-teman. Ke early stage entrepreneur sekarang ya, literally baru mulai tahun ini atau tahun lalu lah, 2024 2023. Lu jangan nanya gue dulu gimana, karena udah beda. Dulu paleolitikum, sekarang neolitikum ya beda gitu. Dulu berburu dan bercocok tanam, sekarang udah apa? Lu nggak bisa pakai cara yang sama. Dulu
gue belum mulai udah dapat funding. 2 miliar gue dapat langsung tuh. 2,5 tuh untuk precise tuh. Ada angel investor yang gue cuma presentasi Angel dia ya? doang, angel. Kenalan, presentasi, gue dipercaya sama gue ya. Tapi dulu easy money bahasa kerennya tuh. Yeah, Easy money. Orang pada FOMO, mau ikut invest di startup segala macam. Jadi it was totally normal untuk bahkan lo punya ide doang, lo jalan your business. Bahkan agak kelihatan stupid kalau lo build startup, jalan dulu, ada omset, ada profit, baru lo fundraising. Kayak ngapain lo? Goblok banget lah ibaratnya kayak gitu, kira-kira gitu kan. Cari duit dulu dong gitu segala macam. Era itu udah berakhirnya sampai pada titik menurut gue berakhir banget. Masa nggak ada sih mas? Nggak ada. Sampai segitu nggak adanya. Abis sekarang lu cari angel yang ide doang. Walau gue sembah sih, lu keren banget sih. Mungkin akan bisa kayak gitu kalau lu keren parah. Alumni Harvard, ex Facebook, apa kayak gitu-gitu. Lu minta angel mungkin ada yang masih mau ngasih. Sekarang lu siapa? Kumulat UI doang aja menurut gue nggak laku dijual. Nggak ada orang mau invest kumulat UI. Pak, saya punya ide bagus banget. Gue nggak mau gue. Jadi sekarang ya balik ke zaman dulu Pak Agung dan teman-teman. Balik ke zaman dulu. Zaman dulu tuh gimana? Jalan dulu. Terpaksa bootstrap dulu pakai uang sendiri. Nggak ada orang dulu bisnis yang ide doang lo dapat fund, nggak ada. Itu 2010 sampai 2022 aja. Time frame-nya beneran itu doang di Indonesia. 15 tahun lah more or less ya. Sebelum itu bisa apa? Ya kerja dulu, bootstrap dulu, lo punya tabungan, habisin dulu segala macem. Ada bukti bagus, baru lo, oh ya kayaknya gue untuk mempercepat, gue mau fundraise nih. Ya semua begitu. Silakan kembali ke zaman itu, adjust your expectations sih. Menarik. Dan once lo mau fundraise, sekarang kita tahu juga investment thesis dari venture capital juga banyak yang ganti sekarang, berubah ya. Menurut lo seberapa possible buat startup founder buat cari investment dari venture capital sekarang? Ya, gue saran gini, VC makin susah. Jadi even if lo nyari investor nggak mesti VC. Jadi malah gue merasa sekarang quote unquote individual round itu bukan yang VC ya. Itu lo bahkan udah di-expect udah ada growth profitable tipis kayak gitu ya. Itu menurut gue chance lo, saran gue nyarinya individual, mungkin sekelompok individuals, lebih dari 2 orang misalnya segala macem. Karena kalau direct ke VC sekarang sulit. Jadi tapi gue saran gue gini, kalau gue personally gue selalu nyaranin, bahkan portfolio gue itu ya, gue nggak pernah, lu jangan dreaming dapat duit VC. Pikir karena build a company yang lu nggak dapat duit VC pun lu sukses, maaf lu kaya raya. Dari dividen, dari apa semua segala macem, bukan kaya raya lah, pokoknya your wealth goal tuh in 5 to 10 years lu simulate achieve nggak pakai uang VC. Please lu calculate. Kalau di kalkulasi lu nggak masuk, mendingan lu jangan build business. Gak bisa masih kok, saya kepikir emang saya akan achieve my wealth goal itu hanya dengan ketika VC masuk. Oh jangan mulai kalau gitu. Duit VC sifatnya bonus. Kalau tiba-tiba emang growth-nya bagus, profitable, kemudian ketemu VC yang investment thesis-nya cocok, wah itu bonus. Kalau ada ambil, gue dorong tuh. Di antara porto gue, tapi itu pun gue fair-fairan, gue ada 8 sekarang nih yang lagi gue advice kayak gitu ya. Yang VC masuk ke investment thesis VC paling cuma dua company. The rest tuh kayak emang konvensional aja, udah F&B kayak gitu-gitu. Jadi ini aja sih teman-teman semua, glorifikasi tentang startup, digital startup segala macam juga menurut saya sih teman-teman perlu adjust itu di kepala. Balik aja ke bisnis zaman dulu, mohon maaf ya, jualan bakso, apalah itu ya segala macam, mereka bisa sukses kok, bisa tercapai juga kok financial goal-nya segala macam. Kalau memang syukur-syukur bisa masuk ke tesisnya VC, ya alhamdulillah, lebih ke sana gue ininya bro ya. Iya. Jadi memang salah satu dilema juga bro ya, kalau kita tadi mungkin running business as usual seperti sebelumnya, probability untuk kita bisa buat produk ya, maksudnya para founders produk yang extraordinary keren, itu juga jadi sangat terbatas. Karena biasanya seperti itu butuh research yang mendalam, yang pasti juga ada burn money juga di sana kan? Iya benar juga. Nah, menurut lo gimana game ke depannya? Gue lihat VC juga sekarang makin agak pragmatis juga. Pokoknya
pokoknya ada growth dan profitability, itu dulu nomor satu. Iya. Fanciness Profitability itu wajib udah masuk lah sekarang nih. Gue gini, visi selalu nggak mau. Jadi gue udah ngobrol visi lah ya, the latest trendnya ya setelah winter ya. Gimana sekarang gitu? Ya sih gini. Tapi mereka selalu berkilah. Enggak, gue nggak wajib profitable. enggak. Berat. Jadi kayak enggak, gue kemarin ada kok invest yang nggak profitable. Itu pas gue cek ya, foundernya alumni Ivy League apa gitu. Kekuatan di foundernya. Iya, jadi kalau lu mau maaf ya, ini kan kalau kita pakai distribusi normal, mungkin yang kebanyakan dengerin podcast ini juga bukan alumni Ivy League kan gitu. Iya. Founder biasa saja, quote unquote. Jadi menurut gua, lu udah pasti harus punya growth, udah pasti harus profitable. Itu udah menurut gua udah bisa masuk lah ke visi ya. Sama yang paling temanya scalability sih bro, tetap nggak berubah kalau itu. As in, not necessarily tech ya. Contoh paling gampang lihat kayak kopi kenangan lah ya. Iya. Itu kan bicaranya scalability. Jadi kalau duit gue masukin 100 miliar, yakin nggak sih ini akan balik sesuai dengan metrik yang ada hari ini gitu ya, ROI-nya dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Lebih ke sana sih. Tapi memang kalau ada tech-nya itu malah makin jadi lebih dapat. Tapi gue sepakat sama lo tadi, ya gimana? Anything yang sekarang tech-nya tapi hardware sih ya, itu pasti costly, parah banget. Ya IT sih paling. IT enabled gitu sebenarnya. Oke bro, balik lagi ke Squatters. Dalam 2-3 tahun ini kayaknya dari sisi leapfrognya luar biasa bro ya. Dari one VC ke another VC begitu bro. Nah, apa yang lo lakukan bro setelah udah dapet investment besar-besaran, apalagi sekarang juga masuk ke dalam satu grup besar ya, Ruang Guru ya? Nggak, sekarang ini apa? Gue udah cabut ya gue. Oke. Abis ini mungkin apa closing atau apa kalau mau lihat. Oke, jadi sebenarnya perjalanannya gini, gue berdiri 2019 awal ya, 2018 akhir tipis-tipis. Itu dapat angel, kemudian sampai 2022 gue dapat 2 visi. Nggak yang gede banget lah. Kalau kata orang itu ya pre-series A lah, paling kira-kira segitu ya sampai 2022. Ya dengan itu cukup lah buat gue bahan bakar, buat gue scale dan seterusnya. 2022 tiba-tiba didatengin Ruang Guru, diakuisisi. Jadi ini juga ke teman-teman saya perlu clarify, company saya ini udah saya jual, diakuisisi 100% kepemilikannya oleh Ruang Guru, M&A ya, lumayan cepat. Kalau kata orang kayak, wah 3 tahun udah bisa dibeli, dan seterusnya ya, ada orang kayak, ya gue sih, ya alhamdulillah satu sisi, banyak yang nanyain, kenapa lu jual? Itu kayak udah 2.700 orang lah yang nanya. Banyak hal. Menurut gua itu balik ke founder ya. Apa filosofinya bikin bisnis, mau ngapain ke depan dan seterusnya. Buat gue pribadi, Ruang Guru itu datang dengan kecocokan visi lah ya. Kayak visi dalam tanda kutip kayak gue dan gini, frankly speaking, offer yang menarik secara finansial. Gue nggak akan nutupin part itu. Kalau offernya nggak menarik, gue nggak mau. Mau visi secocok apapun kayak enggak apa sih. Satu. Tapi yang kedua, ini I think I really mean it ya. Duitnya sebanyak apapun, tapi kalau gue nggak srek sama visinya, orangnya segala macam juga gue nggak akan jual. Kayak bila gue udah build ini capek-capek, gue akan lepas itu ke company yang maaf misalnya kayak culture-nya jelek, foundernya nggak jelas dan lain sebagainya, gue nggak akan jual. Jadi 2 itu ada kecocokan. Jadi pada saat itu akhirnya gue jual deh, karena gue merasa dengan bergabung di ekosistem Ruang Guru bakal lebih cepat ekspansi dan seterusnya. Dan faktanya iya sih, alhamdulillah ya. Jadi gue bisa bilang ya, ini udah 2 tahun nih gue, 2022 kan diakuisisi, ini 2 tahun setengah berjalan, ya lompatannya tuh berkali-kali lipat sih setelah akuisisi. Dan gue lumayan happy lah terhadap itu gitu ya. Oke, Bro Ikono, thank you udah hadir di podcast Deadlock bro. Terakhir bro, lu gue lihat sebagai founder yang udah menjalankan end-to-end bro ya, running startup ya, dari awal banget sampai ujung M&A. Nah kira-kira kalau boleh disarikan bro, satu insight aja harus dimiliki oleh para startup founder, itu apa bro? Oke, begini, satu insight yang gue pribadi gue ngerasa gue menjalankan, termasuk juga my portfolio company, ada 3 yang udah bangkrut, ada yang going strong gitu ya. Ternyata gue ada satu kata kunci aja gue, kayaknya ya, yang variabel terpenting kalau founder mau sukses itu memang the quality of execution. Eksekusi.
Nah, tapi gini, gue di beberapa seminar, baru kemarin gue ngisi seminar di TDA tuh, gue ngomong yang sama. Eksekusi ini sering disempitkan menjadi pokoknya kerja keras. Oke. Nggak cukup ternyata. Gue punya founder yang kerja kerasnya bahkan melebihi gue, kata gue. Bangun subuh, jam 9 tutup laptop, Sabtu Minggu ketemu orang dan seterusnya. Ternyata nggak berhasil. Ternyata kerja keras nggak cukup. Jadi eksekusi itu, makanya tadi ada quality di depan. Ya, eksekusi yang berkualitas gitu. Apa sih eksekusi berkualitas? Gue ngerasa itu tuh cycle aja. Pertama, sebelum lo mengerjakan segala sesuatu tuh, founder yang benar eksekusinya harus riset dulu. Gue sering ketemu founder yang kayak, udah jalan aja dulu. Itu tuh mantra yang udah old school sih. Jalan aja dulu, nggak bisa. Riset, competitor analysis, ini produk gue kalau gue jual laku nggak ya? User talk dan lain sebagainya. Harus ada itu. Sampai hari ini pun gue masih lakukan. Beda konteks. Kalau founder pemula kan konteksnya memulai produk baru lah ya, kayak gitu ya. Kalau dalam konteks gue hari ini ya new product atau apa, gue masih lakukan itu loh. Riset dulu yang benar. Lo minta uang gue 10 juta, 20 juta pun tim gue ya buat marketing, kalau belum ada hasil risetnya segala macam, nggak gue turunin. Clear, riset, satu. Yang kedua, ya emang dieksekusi. Tapi experimenting gitu eksekusinya. Oke. Itu juga kadang nggak terjadi. Ya udah dieksekusi aja. Tapi nggak sadar bahwa kayak yang saya jalanin ini kan, maksudnya ketika kita punya mengeksekusi sesuatu itu kan mungkin pilihannya ada 10 jalan. Iya. Ya, lo pilih cuma satu, kok gue gagal ya? Soalnya lo belum cobain 9 yang lainnya gimana gitu misalnya. Itu kan experimenting. Iya. Terakhir evaluasi, analisis. Jadi ini nyeret kemana-mana nih. Gue sering banget ketemu founder yang udah lebih dari 5 tahun company-nya, gue tanya dashboard revenue lo kayak apa? Itu kayak gimana ya mas? Waduh, repot tuh gitu. Ya kayak, ya itu akan kaitannya ke data, dashboard dan lain sebagainya. Ketika lo eksperimen yang ini resultnya bagus nggak sih? ROI-nya berapa sih kayak gitu segala macam? Udah cycle aja kayak gitu terus. Itu menurut gua, lo kalau sebagai seorang founder yang menjalankan 3 tadi dengan baik dan benar, nggak butuh uang investor apa juga, menurut gue paling nggak bisa lo sukses. Itu tips gue ya buat teman-teman founder, selamat berjuang. Oke, thank you Bro Ikono. Oke semuanya, demikian sesi podcast pada episode kali ini dengan bro kita yang keren banget, Radium Ikono, CEO dan founder dari Scooters. Jangan lupa subscribe supaya kita bisa tetap undang founder-founder keren lainnya. Sampai jumpa di sesi podcast Deadlock selanjutnya. Bye-bye.